Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita itu telah membahas tentang ikatan kimia dan bentuk molekul. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru, yaitu apa? Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan elektrolit dan elektrolit? Kita akan membahas dulu tentang larutan. Apa itu larutan? Nah, larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Apa sih zat terlarut? Apa sih zat terlarut dan zat pelarut itu? Nah, zat pelarut merupakan bisa juga disebut dengan solvent. Nah, zat ini yaitu biasanya jumlahnya lebih banyak dari zat terlarut. Nah, pelarut ini biasanya dapat melarutkan sesuatu zat. Bisa itu cairan, padat, atau gas. Kemudian ada pula zat terlarut. Nah, zat terlarut itu yaitu biasanya jumlahnya lebih sedikit dari zat pelarut. Nah, lanjut aja. Berdasarkan daya hantar listrik, bahwa ada dua jenis yang disebut larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita harus tahu dulu apa itu larutan elektrolit dan elektrolit. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Nah, pada teori ionisasi, zat-zat elektrolit itu jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Jadi, jika suatu zat yang dilarutkan dalam air, maka zat itu akan menjadi ion-ionnya, baik itu ion negatif dan ion positif. Biasanya pasti ada ion negatif dan ion positif, terurainya pasti jadi ion negatif dan ion positif. Nah, ada pula menurut Arrhenius itu larutan dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Jadi ion-ion terurainya itu karena ion-ion itu dapat bergerak. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu pastinya adalah suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena zat non-elektrolit dalam larutan itu tidak terurai menjadi ion, masih berupa suatu molekul. Nah, kemudian ada larutan elektrolit. Tadi kita sudah membahas apa larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit juga ada dua bagian, ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi bahwa suatu larutan itu termasuk larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Nah, jika kita praktikum, nanti saya akan share video tentang praktikumnya. Bisa dilihat perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, jadi penjelasannya itu di sini ada senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Jadi jika elektrolit kuat itu biasanya dia akan terurai menjadi ion-ion, akan seluruhnya terurai menjadi ion-ion listrik. Nah, contohnya ada asam kuat, misalkan HCl. Jika dilarutkan dalam air H2O, maka HCl akan terurai menjadi ion-ion, menjadi H plus dan Cl min. Ada ion H plus dan ion Cl min. Ada pula di sini NaOH, basa kuat.
Jika NaOH dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion-ion yang ion-ion menjadi Na+ dan OH-. Ada pula garam-garam yang seperti NaCl menjadi Na+ Cl-. Nah, ada pula elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu biasanya senyawa yang di dalam air itu hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Jadi hanya sebagian saja, tidak hampir seluruhnya. Bahkan jika kita menuliskan reaksinya, maka akan ada reaksi bolak-balik, panahnya bolak-balik. Misalkan CH3COOH jika dilarutkan dalam air maka akan membentuk CH3COO- dan H+ dengan panah yang bolak-balik. Itu menandakan bahwa tidak terurai dengan sempurna. Nah, bisa dilihat ini gambar. Nah, di sini ada perbandingan antara larutan non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Bisa dilihat ya, jika larutan itu larutan non-elektrolit, maka pada lampu itu tidak akan menyala. Ini diuji dengan alatnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan katoda dan anodanya. Nah, jika dimasukkan ke dalam larutan tersebut, maka lampunya tidak akan menyala. Jadi ciri-ciri larutan non-elektrolit itu tidak menghantarkan arus listrik, bahkan jika diuji dari praktikum itu tidak akan menyala lampunya, dan tidak terdapat gelembung gas karena suatu molekul itu tidak terurai jadi ion-ion, malah hanya menjadi molekul keutuhan molekul saja. Nah, di sini ada elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini tidak terionisasi. Maaf ya, ini ada salah penulisan. Elektrolit kuat itu bahkan terionisasi sempurna. Maaf, ini penulisannya salah. Kemudian menghantarkan arus listrik, sehingga jika diuji itu lampunya akan menyala dengan terang. Terdapat gelembung gas, biasanya terdapat gelembung gasnya banyak. Nah, di sini lihat, bisa dilihat makroskopiknya bahwa jika suatu larutan itu elektrolit kuat, maka akan terurai menjadi ada ion plus, Na+, dan Cl-. Untuk elektrolit lemah. Nah, dari gambarnya pun, dari submikronya itu bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau non-elektrolit itu seperti masih membentuk molekul, dan elektrolit kuat itu akan menjadi ion-ion sempurna seperti melepas seperti itu. Jika elektrolit lemah itu ada yang menjadi ion, ada pula molekul-molekul lainnya seperti CH3COOH yang akan terurai menjadi CH3COO- dan CH3COO+. Nah, ciri-cirinya itu lampu nyalanya redup, tidak akan mengantarkan arus listrik, dan tidak akan ada gelembung. Paling kalau ada juga sedikit. Nah, kekuatan elektrolit. Nah, ionisasi itu kekuatan elektrolit. Ionisasi itu perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Derajat ionisasi dapat ditulis. Nah, derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa. Sama dengan ini rumus untuk menghitung derajat ionisasi.
jumlah mol zat yang terionisasi. Jadi nanti dilihat berapa mol zat yang sudah terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Jadi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Jika suatu larutan elektrolit itu kuat, maka alfanya itu akan sama dengan 1. Berarti terionisasi sempurna. Sedangkan jika elektrolit lemah itu non lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil daripada 1. Maka terionisasi sebagian. Jika dia non elektrolit, maka alfanya itu akan sama dengan hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Lalu hubungannya apa? Kita sudah membahas tentang ikatan kimia. Nah, hubungannya jika suatu ion itu jika dilihat dari misalkan ada senyawa ion. Nah, senyawa ionik itu tersusun dari ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Tetapi dia dapat menjadi suatu senyawa elektrolit karena ketika dicampurkan atau ketika dihomogenkan dengan pelarut seperti air, maka akan terurai menjadi ion-ion plus, ion negatif, dan ion positif. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada mulanya ketika menjadi padat itu, maka setiap ikatannya itu akan terikat kuat, tetapi ketika dilarutkan dalam pelarut, maka dia akan bergerak bebas dan masuk dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Jadi pelarut itu sebagai medium pengganti air. Kemudian ada senyawa kovalen polar. Nah, biasanya jika ada suatu senyawa kovalen polar itu merupakan sumber larutan ion, sebab ketika dilarutkan dalam air, senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Karena ikatan kovalen polar itu akan mudah terputus dalam pelarut air sehingga menghasilkan ion-ion plus dan negatif. Nah, mungkin hanya itu pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.